Udah lah podcast kok. Podcast. Oke, lanjut. Kejar Dewantara kelahirannya berapa tuh, Mas Rehan? Kamu kayak tahu ya? Ya. Apaan sih lu? Kejar Dewantara itu lahirnya tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Kayak gua dong. Gua 11 Juli. Ya, ini 2 Mei lu. Iya. Jauh. Ini lanjutkan. Ih, ada suara blok flash. Kita tahu gitu. Oke, bahas apa? Jadi biografinya nih. Ya, biografinya dulu. Bapak sama mamanya mana? Bapaknya ini apa ya? Kagak ada bapak mamanya. Ada. Ya dia lahir di apa? Ya, carilah. Diturunin sama Tuhan nih. Nama Tuhan ya. Dicari dah, coba dah. Lu cari dah, coba. Kayak Nabi ya, diturunin. Kayak Nabi baik dia lahirin ya. Turunin bintang ke Tuhan. Hah? Nabi Adam kagak dilahirin. Ya, iya, dibuat ya. Ya dibuat dia. Dibuat pakai tanah. Pakai tanah. Apa? Yang Bapaknya Chat GPH. Siapa itu bapaknya? Siapa? Bapaknya Chat GPH. bapaknya Chat GPT. Jangan ngawur nggak boleh. Kayak ini GPH Surjaningrat bego. Astagfirullah. Jadi namanya Gusti Pangeran Haryo Surjaningrat. Ibunya CGRA. Jangan disingkat kayak gitu. Jadi GRA, bego ini GRA beneran. Ya bacain semuanya. Gusti Raden Ayu Retno Mandoyo. Itu Oke. bapaknya. Ibu mamanya itu. Oh. Itu dua-duanya dari itu bangsawan keraton Yogyakarta, sama kayak semua di logo dah. Kayak semua di logo ya. Ya keraton gitu. Iya, Itu keraton apa tuh? Sakral. Kali. anjir. Kira-kira sejarahnya bagaimana? Sejarahnya kayak mana? Gue tahu, coba lah. Bacain enggak? Coba dah. Perjalanan Ki Hajar Dewantara dah sebelum meraih gelar Bapak Pendidikan Nasional tuh Iya. gimana? Apakah dia belajar terus? Apakah dia mainan FF sampai buya? Wah, nggak mungkin dong. Apakah- Masa Bapak Pendidikan Jamsud itu kan nggak mungkin. Gak sudah. Itu muka lu kamera ke Ya, depan ini. sama tangan lu. Itu bego lu. Udah. Ya udah. Jadi Ki Hajar Dewantara sebelum mendapat gelar Bapak Ya, lu Pendidikan ngomong. Nasional itu sempat menempuh pendidikan di Stovia ya. Stovia mana lu? Stovia tuh kayak sekolah kedokteran pribumi yang dibangun sama Belanda sama Ya, di Apa mana? ya? Di mana? Pemuda tempat- Indonesia. Kotanya di mana maksudnya? Ya. kotanya di mana ya? Kau tahu kok? Coba lu cari tahu dah. Dah, cari dah. Cari lagi, tahu. cari Ya, lagi. HP lu. Cari lagi. Ya lu namanya? kagak ada paketan. Ah, apa sih? Ah, Apa sih? ya apa? Ada FF. Itu letak Stovia di mana? Stovia. Tapi setauku ya di Yogyakarta. Siapa yang bikin? Bapak gue, bapak lu ya. Bapak lu ya. Bapak lu. Ini. Bacain dah. Ya terus dikit. Oh, Stovia itu kayak nama Batavia. Berarti di Jakarta. Jakarta. Stovia itu didirikan pada tahun 1902 kayaknya. Kalau nggak salah sih. Kayak Madrid ya? Kayak Madrid. Iya. Ngapa jadi Madrid dah? 1902 Madrid. Ya emang bener. Ya udah. Ya tapi ngapa jadi Madrid? Ya Ini sama podcast aja. apa ini? Ya Podcast sama apa? aja. Sama aja. Toko sama temen gua. Ya ini nutupin Lu dulu. nggak kasih Ya lu nutupin. Jawab. Lu nggak kelihatan. Gak tengah gitu. Iya. Ya gua ada. Ya saya terus dari mana dah? Apa anda? Oke lanjut kita di perjalanan dari Ki Hajar Dewantara. Ini loh. Latar belakang nih. Penjelasan aja dengan bego. Ya kan ini lagi nyari. Ini Kartini. Dia lagi nyari ada. Latar belakang. Ya. Oke. Ki Hajar Dewantara itu lahir dari kalangan bangsawan keraton Yogyakarta.
Ia sempat menempuh pendidikan di Sofia sekolah kedokteran pribumi, namun tidak tamat karena alasan kesehatan. Semangat kebangsaan dan rasa keprihatinan terhadap kondisi rakyat mendorong aktif dalam pergerakan nasional. Ia juga aktif sebagai wartawan dan menulis kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Mau tanya aku mau tanya enggak. Tada, ini bagaimana? Apa tuh? Terus Sofia kan itu ya sekolah kedokteran ya? Iya. Kok nggak tamat karena kesehatan? Ya, kagak sehat. Kagak sehat. Kagak sehat juga ya. Itu maksudnya itu dia itu punya Betul. Masa kau ada kan? mic-nya benci saya di mic-nya benci saya. Ya gimana tuh? Katanya soal kesehatan, tapi kok Itu tuh Ki Hajar Dewantara itu dia punya penyakit. kedokteran kok punya penyakit? Ya emang dokter gak boleh sakit. Dokter bukan Tuhan, bocah. Ya kudunya sih kagak boleh ya dokter sakit. Bentar nih, gua mau tanya nih. Emang penyakit apaan itu? Si Bapak Ki Hajar Dewantara itu Ya, bisa Ya lu cari sendiri dah. bisa jadi itu tidak apa namanya? Tidak selesai sekolah ya? Kena sawah. Ini Bapak Nasional cocok sini. Ya Allah. Nantilah gitarnya nantilah kau. Ya Oh, udah penyakit teh. Gak ada nih. Apa penyakitnya? Ora ono. Udah lah. Ya, Udah Berarti salah, maaf. urusan dia Itu urusan pribadi dia. lah. Kita nggak bisa memaksa seorang untuk memberitahu apa yang Tidak dia bisa. cinta ya. Ya, dia cerita dia tidak bisa memaksakan. Tahu. Selanjutnya apa Mas Dika? Habis latar belakang apain? Perjuangan. Perjuangan tuh. Ya udah itu ceritain lah perjuangan Ceritain dia. lah. Kok bisa menjadi bapak nasional, bapak pendidikan Iya nasional. bisa masuk Bapak bisa menjadi Ini Bapak sumbernya Pendidikan nggak Nasional. lengkap ini. Jangan di itu. AI. Kalau AI ya dari Amerika. AI. Itu yang nyari Amerika itu. IA. Podcast apa nih? Podcast abal-abal. Tot. Sumpah. Jembatan. Oh aman. Nah, bisa gitu. Assalamualaikum. Aman. Bapak apaan sih? Bapak apaan dia? Oh shit. Bapak Pendidikan Nasional. Shit bro. Bapak gua. Pak lu. Nanti aja lah. Oke. Ya, yuk kita lanjut podcast. Ini nanti dikat ya. Biar dikit. Bang dikit. Nggak Kok usah dikat? Ngapain dikat? Dikat. Lanjut. Masa podcast dikat ya? Iya. Udah bebas aja podcast tuh mau tahu kakak tahu aja kakak apa. Namanya juga lagi semua. Jadi itu ya, mana punya Mbak? Jadi Ki Hajar Dewantara itu dulu itu ternyata mulai sama wartawan yang tajam maksudnya. Oh iya, dia pernah punya apa tuh? Buku ya? Buku. Iya. Pernah. Namanya ini IJN Nederlanders. Oh ya itu yang kontroversial buat Belanda ya, yang katanya mau diculik tuh. Ya, Kalau- seandainya aku seorang Belanda. Iya. Iya. Itu kontroversial sekali tuh. Mbah lu Belanda ya? Kak setengah. Ngomong sama Belanda ya? Katanya dia wartawan yang tajam, apanya tuh yang tajam? Dia menerbitkan buku apa tuh? Ya itu Andaikan buku. aku seorang Belanda ya. Iya. Jadi Itu pada tulisannya itu apa mengkritik Belanda. soalnya pada masa itu Belanda itu nggak ada aturan ya. Iya. Ibaratnya gitu. Iya. Bang Peko itu Terus waktu dia di Belanda, dia tuh diasingin. dia sini ya? Iya. Kenapa tuh? Udah kagak tahu dah. Orang pribumi mungkin ya. Nah, beli bumi ya. Terus apa lagi nih? Terus dia itu bangun itu. Mau aku sahur. Aku sahur. Ya, bangun. Aja lu. Mau sahur. Bangun. Zaman segitu. Mendirikan taman siswa. Oke. 19 Oh yang di Jakarta tuh. di Jogja, Pi. Oh di Jogja ya? Oh nggak tahu. Mana ada taman siswa di Jakarta, Cok? Ya, Taman ada. Mini di Taman Jakarta. Mini. Iya. Ya, terus lanjutin dah. Apaan? Capek loh. Kagak usah dia baik. Miknya gak suka sama dia. Ya,
gila gua diasingkan di sini. Iya, lu jadi gandeng. Ya, Itu lanjutannya itu itu. baca dah. Baca. Keluar mataku. Mendirikan Taman Siswa tahun 1920. Oh, udah katanya nggak usah dibetot, lu betot bae terus. Yang didirikan di Yogyakarta ya. Kamu Sekali. tahu Yogyakarta? Apa itu? Yogyakarta. Jangan. Joknya Sekolah ini didirikan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi tanpa diskriminasi, menumbuhkan rasa kebangsaan dan harga diri bangsa. Itu termasuk perjuangan untuk memintarkan rakyat Indonesia pada zaman itu kan. Ya. Berarti sangat berpengaruh sih. Emang iya? Ya kan jadinya itu pemuda Indonesia jadi punya pikiran yang luas. Lu nggak usah megang. Ini si Pawan kalau megang mic error. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman. Oke, aman. Gua cuma mau bilang ya enggak aman. Oh, coba gocain aja. Enggak aman. Ini ke podo ae. Ya lu megang mic dikokok ditelan lu. kagak ini kayak gini aman. Lu gini lu. Lu masukin sampai kerongkongan. Gua lupa tuh. Lupa apanya? Lupa tadi mau bilang apa ya? Lupa. Ini pengakuan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jadi Mungkin ini masih termasuk perjuangan ya? Masih termasuk. Jadi berkat kontribusinya yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan perjuangannya membebaskan rakyat dari kebodohan serta penindasan sistem kolonial. Oh, sistem kolonial. Berarti sistem kolonial itu sistemnya Belanda kan? Sistemnya Belanda kan? Iya, sistemnya Belanda. Belanda yang ngajarin tuh. Berapa persen tuh? 3%. Sampai dicas kok, Pak. Ya udah ini lanjut aja dah. Sampai dicas kok, Pak. Gantian tuh sama kawan kan? Bukan gua yang digabut. Lihat 46 anjay. Lu apa? Tadi sampai mana? Sampai itu ya. Oh ya. Sistem Belanda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Bapak Pendidikan Nasional kepada Ki Hajar Dewantara. Apa? Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Bapak Pendidikan Nasional kepada Ki Hajar Dewantara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Berarti tahun 1959. Terus ini tadi udah tahun lahir beliau. Tanggal lahir. Udah lanjutin. Tanggal lahir berapa? Apa itu? tanggal lahirnya dia di si Ki Hajar Dewantara. Tanggal lahirnya tuh berapa tuh Mas Inan? Tanggal 2 Mei. Kok gua kagak pas dia lahir gua kagak pilih banyak. 1900 berapa? 1882. Oh 1882 ya? Kok gua nggak kagak pilih banyak pas gua dia lahir? Tahu. Udah lah yuk rumah. Gua masukin frame belum mau lo. Selanjutnya Dia pepan. integrasi apa sih? Apa? Integrasi. Integrasi itu dampaknya kayaknya di integrasi sosial tuh. Emang ya? Nggak tahu. Ya gimana baca? Ki Hajar Dewantara menyatukan bangsa melalui pendidikan. Udahlah nanti aja itu nanti lah. Jangan lama-lama ini. Yang kuat nilai persatuan kebudayaan nasional Beli akun dia. serta semua golongan untuk memperoleh pendidikan. Ia menolak diskriminasi dalam sistem pendidikan kolonial sarana pembentukan karakter nasional. Semboyannya yaitu ing ngarso sum tuloso ing matyo wangun korso tutwuri handayani asel. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan siapa nih?
Raden Ajeng Kartini. Asik. Beliau habis ulang tahun ya. Iya. Oh, ulang tahun. Ulang Iya, tahun bulan kan. kemarin. Dan kemarin tanggal Kan udah nggak ulang tahun. Ya. Tanggal 21 April. dia habis ulang tahun. Ya Allah, ini mic benci gua, sumpah ya Allah. Ini mic-nya benci gua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama aja bego aja. lu. Ambil mic-nya, enggak suka sama saya. Baik. Bentar ini lagi. Ya. Iya. Lu cari dah. Iya. Kita akan mencari biografi tentang Raden Ajeng Kartini, oke? Raden Ajeng Ajeng Kartini. Jabian kan. Kartian. Oke. Marga Kartini Jabian. Muhammad Jabian. Bego kali. Bentar ya. Ini yang enggak lama. Oh ya udah. Raden Kartini itu lahir pada 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah ya. Gua kira Jepang. Jepara. Oh, Jepara ya. Ya. Parah ya. Itu kebanyakan batik di sana. Pak, itu tahu Kim? Mebel. Oh, mebel. Kim, Tahu Kim ya? Di sana siswa-siswanya kalau lagi gabut dia bikin Mungkin. Ukir ya? Meja ada diukir ya? Meja kelas. meja kelas itu jadi meja mebel. Mebel. Kalau kotak doang tuh ada naganya nanti. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat. Adipati Jabian. Adipati Ya udah lagi dah. Wafatnya belum. Ya wafatnya Beliau wafatnya wafat. Dia itu wafat tanggal 17 September 1904. Bat ya? Di Rembang. Rembang itu mana? Jawa Timur ya? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pokoknya Pulau Jawa ya. Jawa hama Jawa. Itu namanya oh dia MA. MA-nya siapa saya nggak tahu. Mas Adipati Mahfud. Maruf Amin. Mana MA-nya? ini MA Garasiah Ngasirah Aisyah Siti Aisyah. Ngasirah ya. Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Oh, Kartini juga bangsawan nama kayak itu ya, Ki Hajar ya, Ki Hajar Dewantara. Pahlawan kita itu bangsawan semua. Bapaknya bupati. Bupati Iya. Bupati mana ya? ILS apa nih? Liga apa ini? ILS kan? Ingin Liga Spanyol. Liga Europe Liga School. Oh, school. Sekolah datang. Sekolah Eropa. Sekolah Eropa. Sekolah dasar SD Belanda. Sekolah dasarnya di SD Belanda. Iya, SD Belanda. Pada Mbah zaman lu sekolahnya di Belanda juga. kayaknya iya. Tanya? Oh, dia di sana belajar bahasa Belanda. Oh, mulai menyerap pemikiran barat, akal-akalan barat. Itu lagu Kartini itu yang nyiptain siapa tuh? Boleh tahu nggak tuh? Lagu ini yang mana dah? Kalau Kartini yang buat sendiri kan aneh. Apa? Yang itu yang buat lagu Gua. itu Kartini. Gua yang bikin. Emang lu? Iya. Ya udah ini kita ada gitar. Ya boleh. Boleh lah. Ayo kita coba. Kita coba. Kagak usah lu coba-coba apa itu? Kita nyanyi Itu kita habis baterai itu. baterainya habis itu ya. Ya ayo gitu lah. Oke, ayo. Latar belakang langsung. Oke, Ke latar belakang. latar belakangnya. Meskipun mendapatkan pendidikan awal, Kartini mengalami pingitan pada usia 12 tahun. Pingitan itu apa? Pingitan apa dah? Pingitan ya udah. Pingitan itu aku pingin itu. Temanggung. Aku Itu pingin. Oh, pingin ya? Pingin itu, pingin. Pingin itu. Enggak tahu dah ini pingitan itu apa. Pingin ya. Terus Ais, damn. Pada Waktu kelas 12. Ada 12 tahun waktu umur 12 tahun. Oh, itu ada Jawa itu membatasi itu perempuan bangsawan. Bangsawan doang gitu Mas. Iya. Yang jelata mah dibiarin baik dari itu. Namanya celata ya. Jelata Ya, ya. iya. Jelata kan di bawah gitu. Namun, oh,
Dia terus belajar kisah yang sangat menginspirasi. Tapi ya dia bangsawan, hirup uripnya Dia enak. melanjutkan pendidikannya secara mandiri. Wah, mandiri dia. Mandiri dia. Dia mandiri. Enggak, dia itu ya apa namanya? Ya, kalau sekarang independent woman ya. Independent banget. Keren. Kartini itu Oke. benar-benar independen, bukan yang seperti sekarang. Standar TikTok. Era Kartini itu memperjuangkan ini hak perempuan, kebebasan berpikir, kesetaraan gender sama perlawanan terhadap adat yang membatasi peran perempuan. Perempuan dikasih pikiran yang bebas malah Bahaya, bahaya itu. Iya. Kayak sekarang modelnya juga di TikTok tuh banyak. Tentang TikTok. Gitu ya. Iya. Pendidikan bisa Kalau dibilang itu ya apa? Kalau apa ya, donatur dilarang atur ya. pelajarannya Kartini itu sekarang udah hilang lah. Udah hilang Oke. modelnya Kartini tuh. Iya. Dikasih kebebasan malah ngelunjak tuh. Nah, iya. Dipetot sama Bayu dipetot. Bayu yuk, nih Bayu. Oke. Ketik pas bentot. Next kita Betot, dibetot. udah nih. Bentar ini. Ada surat-surat apa nih? Surat-surat Kartini kenapa? Sahabat. Oh, Kartini punya sahabat Belanda. Gak punya lah. Namanya Rosa. Aben Danon. Nama apa ini? Ya nama Belanda. Itu sahabat si Kartini tuh. Itu kakak itu, iya itu suratnya namanya. Habis gelap terang. Oh buku, ternyata buku ternyata. Si Kartini punya buku. Habis gelap Ya. terbitlah terang. Pernah Oke. dipelajarin juga ya? Oh dia itu pada bikin sekolah cewek di cewek pribumi ya tadi ya. Di Itu punya makna bahwa perempuan pada zaman dulu itu akan terbit sebelum terang. Boleh. Kamu tidak Ya. tahu. Maksudnya gimana itu? Nggak tahu dah. Itu. Terus si Era Kartini ini jadi integrasi sosial perempuan dalam masyarakat apa sih? Jadi pelopor integrasi sosial perempuan di masyarakat kolonial yang patriarki. Yang patriarki maksudnya apa-apa kudu lanang gitu loh. Ya. Iya. Iya, Bayu. Next. Dia dorong perempuan, dia ngedorong perempuannya, ya didorong. Dikira mogok kali ya. Didorong. Saru ini saru. Iya, itu dah kelincingan baik dibaca, dibahas dah tuh. Kelincingan baik baca dari tadi gue betul Mana nih, loh. yang mana nih? Yang ini belum selesai bingung. Yang mana? Itu. Bawa sendiri tuh. Bahas sendiri pemikirannya. Pemikirannya ya diam dulu. Baterai gua habis itu. Baterai gua habis. Pikirannya berinspirasi bagi munculnya gerakan perempuan Indonesia dan mendasari perjuangan kesetaraan gender hingga saat ini. Asoy. Lalu apa? Kita bahas apa lagi nih? Perjuangannya dia belum dah. Udah. Gimana perjuangan dia? Di perjuangan RAWT ini itu memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, lalu kebebasan berpikir, kesetaraan gender dan perlawanan terhadap adat yang membatasi peran perempuan. Ya itu ya. Oke. Terus kita Udah lah. ini tugas. Lanjut kita. Lanjut. Gua habis nanti 10 nih kayaknya nih. Berapa tuh baterai gua? 7. 7% ya? Ya 7 epos 7 lu. Lu 7 epos. Udah. Lu cari yang lain dah. Coba dah. Kenapa dia bisa dibilang apa namanya? Wanita apa? Wanita independen gitu. Wanita independen, wanita tangguh. Ya, soalnya dia mandiri, dia bisa Mandi sendiri ya? Dimandiin. Disebut mana? Keteguhan hati, keberanian berpikir sama aksi nyata. Asik. Coba lu lihat bawahnya dah. Melawan tradisi yang membatasi perempuan. Era Kartini tuh berani mengambil resiko ya pada masa itu.
memperjuangkan hak perempuan. Oh dia, jadi dia itu dia mencoba supaya perempuan itu sama kayak laki-laki ya. Iya. Gitu ya. Padahal Harus kuat jangan seperti setara. laki-laki. Dian, lu mah, lu Entot. Saru Bayu. ngomong lu Saru, Bayu ya ngomong ya, bukan kelompok kita ya, Bayu ya. Bayu. Emansipasi itu apa? Emansipasi apa sih? Emansipasi apa? Tralala. Bananiri, simpan sini bananiri. Tralala. Emansipasi apa enggak? Lu tahu? Simpan sini. Bananini. Simpansi. Oh, apa dah? Berapa menit sih? Simpansi. 25 menit. Udah 5 menit. Jam. 25 menit. Berapa menit Udah 5 menit. Ya, itu udah tadi udah potong ya Iya. tadi, Cuk. Emansipasi itu apa? Proses. Proses pembebasan seorang itu dari penindasan. Oh gitu. Jadi dulu itu apa? Itu ya wadon tuh di itu. Wadon tuh apa? Wadon cewek wadon. Wadon tuh ditindas ya. Katanya nggak boleh sekolah, nggak boleh apa-apa deh. Bolehnya masak doang. Wadon itu dijadikan budak. Ya, maksudnya budak Budak apa? bawah. Budak. Ya. Bawahan. Kasta bawah. Kayak dipandang cuma Ya, buat budak. bisa masak, nggak Budak bisa yang bikin. itu aja. Pembantu lah. Oh bantu ya. Bantu. Ibaratnya gitu lah kali ya. Ya udah. Ibarat kata gini, Asisten. Pembantu. Tempat asisten ya. Ibaratnya wanita cuma alat. Asik. Tuh asik bener bang. Asik. Tos dulu kita. Oke. Dulu di era Kartini kan itu pemikiran perempuan cuma seperlapannya laki-laki. Asik bahasa Jawa ya. Iya, itu dari bahasa Jawa itu. Kita dapat pembelajaran dari Jawa ya, dari apa tuh? Widarti. Nembang apa tuh? Kemang apa? Kambang Sule. Kinanti, kinanti. Kemang Kinanti, kayak Kemang Kinanti itu isinya tentang pemikiran wanita itu cuma 1/8-nya pemikiran laki-laki. Jadi ya pada zaman itu era Kartini ini katut sama teori itu, Katut. yang masih katut. Katut apa katut? Ikut. Nah itu. Terus dia coba keluar gitu ya dari Keluar. prinsip itu ya. Keluar dari prinsip itu. Tapi emang menurut gua bagus. Tapi ya lama kelamaan bisa berdampak buruk. Kenapa tuh? Kenapa buruk? Kenapa? Apa yang bikin buruk apaan? Menurut tuh apa? Karena gimana ya, di Al-Quran aja udah jelas. Ngambilnya di Al-Quran. Pak Wahyu nih, Pak Wahyu. Pak Wahyu kali. Ayo kasih. Apa? Ayo. Nabi Muhammad bersabda atau Allah berfirman? Bukan. Besok di neraka nih banyaknya ini perempuan, kayaknya perempuan standar TikTok. Asik. Iya lagi. Pengikut Dajjal aja ke mayoritas perempuan ya. Dajjal punya urat yang berotot kan gimana? Enggak tahu kan. Lu tau gak tulisan Dajjal yang di sini tuh apa? Apa tuh? Polomi ya? Polomi. Astagfirullah. Tadi lu gak beribadah, gak bisa baca. Dajjal kalau misalnya udah banyak yang Kenapa ikut, jadi dajal bocah? ya Dajjal apa yang ikut centang biru kagak? Di sini kayaknya dikasih itu centang biru sama tulisan di Polomi ini ya. Di aja. Astagfirullah. Yuk. Astagfirullah. Lanjut. Kenapa jadi Dajjal? Lanjut apa ini? Gitu apa? Selesai. Udah selesai kan? Emang udah selesai? Iya. Selesai. Habis materi. Apa nih? Oke, maaf kalau tidak jelas dari tadi kita. Terima kasih ya. Karena ini juga kita kurang tahu, jadi kita belajar bareng ya di sini ya. Kita semua masih belajar bareng, kita mencari bareng dan kita mendapatkan beberapa ilmu dari yang kita cari dan ya sekian dari Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terakhir persembahan kita dari Sabian. Oh, Menyanyikan lagu Ibu kita Kartini. Kenapa dengan nyanyi yuk. Asik Putri Indonesia, harum namanya. Yuk Dika. Wah,
sini putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia asik. Sekian dari kita. Goodbye.